Sahabat Shalom adik-adik semuanya. Sahabat Shalom. Senang bertemu lagi di Sahabat Shalom kali ini. Dan puji Bapak Yahweh, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Bapak Yahweh. Sebelum memulai ibadahnya, kita berdoa dulu dan Kak Hendri akan memimpin doa di ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sahabat ini. Kalau sebentar kami mau melakukan sahabat persiapan, diberkati persiapan kami Tuhan, diberkati juga anak-anak sekolah sahabat ya, dimanapun mereka berada, diberkati persiapan kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memuji Bapak Yahweh, menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita akan menyanyikan lagu Hodulah Yahweh kita. Semuanya semangat ya. Engkau sungguh baik.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak Lina percaya semua baik adanya, sehat adanya gitu ya. Meskipun kita sekarang tetap masih dalam online, masih virtual gitu ya, tapi semangat kita untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan tuh harus tetap berkobar-kobar gitu ya adik-adik. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan ya, karena kita sampai saat ini masih ada, itu juga karena kemurahan Tuhan Yesus ya, itu karena perlindungan Bapa untuk kita gitu ya. Jadi kita tetap harus menyenangkan hati Tuhan, benar kan? Oke. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita sharing dan cerita firman, kita satu dalam doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa, angkat tangannya, tutup matanya. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami masih ada Bapa, itu semua karena kemurahan-Mu. Bapa, khususnya kami pada hari ini ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, baik hamba yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Sebelum Kakak Lina mau cerita firman untuk hari ini, Kakak Lina mau flashback dulu ya. 2 minggu dan seminggu yang lalu firman yang dibawakan oleh Kakak Vika dan Kakak Aldi ya, tentang keluarga Elimelek dan bagaimana Ruth bisa bertemu dengan Boas gitu ya. Oke, jadi karena Kakak Lina yakin gitu, pasti adik-adik nih agak sedikit lupa deh sama ceritanya. Jadi Kakak Lina mau ingetin lagi ya. Jadi ada satu keluarga ya, Elimelek. Ini dia isinya tuh ada Naomi, ada Elimelek. Jadi Naomi dan Elimelek ini adalah orang tuanya ya, dan kedua anaknya yaitu Kilion dan Mahlon. Nah, jadi mereka ini satu keluarga yang tinggal di kota Bethlehem gitu. Nah, dan mereka ini punya di kota Bethlehem ini mereka punya beberapa ladang gitu ya. Nah, tapi karena pada saat itu kota Bethlehem sedang mengalami masa sulit ya, jadi mereka mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, musim kering, tidak turun hujan gitu, dan juga akhirnya menimbulkan bencana kelaparan gitu. Nah, akhirnya mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah ke tanah Moab gitu. Jadi ladang-ladang mereka yang ada di kota Bethlehem tuh digadai gitu. Jadi digadai ke orang lain gitu. Dan akhirnya mereka membangun ladang baru di tanah Moab. Nah, setelah mereka pindah, akhirnya mereka berhasil bertahan di tanah Moab tuh 10 tahun ya, adik-adik, lama ya 10 tahun tuh. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, si Mahlon ini akhirnya menikah dengan seorang gadis Moab, namanya Ruth gitu ya. Jadi Ruth sama Mahlon ini suami istri gitu. Nah, si Ruth ini berarti apa? Anak mantunya Naomi dan Elimelek ya kan? Dan Naomi dan Elimelek berarti adalah orang tua mertuanya Ruth, begitu kan adik-adik? Oke. Nah, terus sayangnya karena bencana kelaparan itu akhirnya Elimelek dan kedua anaknya yang laki-laki Mahlon dan Kilion itu meninggal karena bencana kelaparan itu. Akhirnya si Naomi dan Ruth mereka ya udah tinggal berdua saja gitu, tinggal berdua. Tapi meskipun Ruth ini adalah anak mantu, tapi Naomi sudah menganggap Ruth tuh kayak anaknya sendiri gitu. Jadi udah sayangnya tuh udah kayak anak kandung gitu, meskipun dia cuma seorang menantu ya. Nah gitu. Jadi karena dan mereka juga bukan orang yang keluarga dari kaya raya ya, mereka adalah keluarga miskin gitu. Jadi untuk bertahan hidup, Ruth harus memungut sisa-sisa gandum di ladang orang gitu. Nah, ladangnya siapa yang diambil sama Ruth tuh sisa-sisanya? Itu ladangnya Boas. Nah, jadi ini jadi mulainya si Boas dan Ruth bertemu ini karena Ruth ingin mengambil sisa gandum yang ada di ladangnya Boas. Adik-adik udah tahu ya, Kak Aldi udah dijelasin. Jadi tentang hukum
yang ada di Israel gitu ya. Ketika kita mau ngambil gandum, jadi ketika gandumnya sudah jadi gitu ya, udah siap dipanen, mereka tuh nggak boleh ngambil semuanya, jadi harus setengah gitu. Jadi harus setengah, dan ketika ada butir-butiran yang jatuh itu tidak boleh dipungut gitu ya. Itu menandakan luar biasa banget ya hukum Israel gitu ya, mengajarkan bangsanya untuk tetap berbagi, tidak pelit gitu ya. Jadi ketika ada sisa-sisa gandum yang jatuh itu sama mereka itu tidak boleh dipungut, karena untuk orang-orang yang seperti Ruth ini, untuk orang-orang miskin yang ingin mengambil sisa-sisa gandum tersebut gitu ya. Jadi pas si Ruth-nya mau ngambil gandum nih, dan Ruth tuh sopan banget loh. Jadi dia izin dulu ke bosnya gitu. Jadi istilahnya gini ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya gitu adik-adik gitu, kayak aduh misi pak gitu, saya mau ngambil gandumnya boleh gitu ya kan. Terus karena Boas ini si Boas ini adalah laki-laki yang kaya raya, dia tuh punya banyak sekali ladang gandum ya di sana gitu. Dia punya banyak sekali, istilahnya kalau di sini tuh bisa dibilang raja tanah gitu ya adik-adik. Jadi dia tuh banyak sekali, banyak banget ladang-ladangnya gitu. Jadi tapi meskipun dia udah kaya raya kayak gitu, dia tetap baik hati, takut akan Tuhan gitu ya si Boas ini. Jadi akhirnya saat Boas melihat Ruth yang izin untuk mengambil sisa gandumnya di ladangnya, akhirnya Boas pun mengizinkan gitu ya, karena oh ya udah silakan kamu ambil aja gitu. Malah si Ruth disuruh ngambil gandum di ladangnya dia aja. Jadi nggak boleh ngambil di ladang tempat lain, jadi harus ngambil ladang di tempat dia aja gitu katanya si Boas. Jadi si Boas bilang, kamu kalau mau ngambil sisa gandum lagi, kamu ambil tempat saya aja ya, kamu jangan ke tempat lain, jangan ke tempat ladang lain, kamu ambil aja di ladang saya gitu. Itu baik banget kan si Boas. Nah nggak kayak gitu aja, jadi si Ruth ini bertubi-tubi mendapatkan kebaikan dari Boas gitu. Bukan juga dia mengizinkan Ruth mengambil sisa gandum, tetapi juga dia menawari pekerjaan kepada Ruth gitu. Gini deh atau enggak, ini misalnya si Boas ngomong gitu ya, ya udah kamu sekalian kerja aja deh Ruth, kamu di ladang saya ya, kamu gabung sama pekerja-pekerja wanita di sini gitu. Jadi kamu kerja aja di sini gitu kan. Bisa bayangin seberapa senangnya hatinya Ruth ya kan, dia udah dapat gandum, dapat juga pekerjaan gitu ya dari si Boas. Bukan sampai situ juga kebaikannya Boas buat Ruth, tapi juga selama bekerja tuh Ruth tuh dikasih makan, dikasih minum sama si Boas. Ini kayaknya dilihat-lihat Boas kayaknya tuh ada benih-benih suka nih sama Ruth nih ya, kayaknya gitu. Oke, kalau mau tahu kita lanjut ya gitu. Jadi udah terlihat gitu ya seberapa baiknya Boas kepada Ruth gitu. Nah sekarang Kakak Lina mau cerita bagaimana tentang Ruth yang akan menjadi istrinya Boas. Ruth menjadi istri Boas gitu ya. Akhirnya mereka suami istri nih adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik tanya, kok akhirnya mereka jadi suami istri, akhirnya dia menikah, kenapa kak gitu ya. Oke, adik-adik kalau mau baca tentang cerita tentang Ruth menjadi istri Boas ini, adik-adik bisa baca di dalam Ruth 3 dan Ruth 4 ya. Adik-adik bisa baca di kitab suci. Tapi Kakak Lina karena ada bukunya, jadi aku baca dari buku ya. Oke, aku bacain ya. Musim panen hampir selesai, tinggal gandum-gandum terakhir yang harus dilirik. Penduduk Bethlehem sangat bersuka cita atas hasil ladang yang baik. Tuhan memberkati ladang mereka sehingga mereka tidak mengalami kekurangan. Setiap keluarga mengucap syukur kepada Tuhan. Naomi dan Ruth juga memuji Tuhan untuk berkat gandum yang cukup banyak yang dipungut Ruth. Gandum itu sekarang dapat digiling dan dijadikan tepung. Dari tepung itu Naomi dapat memasak roti berbulan-bulan lamanya. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan mereka karena Tuhan sudah memberkati mereka gitu ya. Nah, bukan cuma Boas aja yang takut akan Tuhan, tetapi Naomi dan Ruth juga. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan gitu, sehingga Tuhan memberkati mereka gitu ya. Karena Boas orang baik, akhirnya Tuhan memberkati ladangnya, dan karena Tuhan memberkati ladangnya, akhirnya ladangnya tuh jadi
jadi banyak gitu, jadi subur gitu. Dan yang kena untungnya siapa? Ruth gitu. Jadi Ruth bisa dapat gandum berkelimpahan juga gitu. Itu karena juga dia takut akan Tuhan, dia selalu berdoa sama Tuhan gitu. Jadi Tuhan selalu memelihara Ruth dan Naomi gitu ya. Nah, Tuhan benar-benar memberkati Naomi dan Ruth itu berkelimpahan gitu. Jadi mereka, Naomi dan Ruth tidak perlu khawatir lagi gitu tentang makanan mereka untuk nanti berbulan-bulan kemudian gitu, karena mereka sudah ada stoknya gitu. Ya sama seperti kayak ini ya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik, kayak misalnya ini kan lagi PSBB ya, lagi disuruh di rumah aja gitu. Nah dari pemerintah pasti dapat bansos ya kan, ada namanya bansos, pasti adik-adik tahu ya. Pasti mama kalian kalau dapat bansos itu pasti senengnya bukan main, ya kan? Karena bansos kan isinya ada beras, ada telur, ada dan makanan-makanan yang lain gitu ya kan. Jadi pasti mamanya seneng banget deh ya kan, karena mamaku juga gitu, seneng juga kalau dapat ya kan gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi karena udah ada stok nih di rumah gitu. Sama halnya dengan Naomi dan Ruth yang punya stok makanan untuk berbulan-bulan kemudian gitu ya. Tapi ternyata itu aja tuh nggak cukup gitu, karena Naomi masih kadang-kadang tuh terlihat raut wajahnya tuh terlihat sedih gitu adik-adik. Kenapa ya? Karena seperti yang adik-adik tahu ya, kalau Ruth ini kan seorang janda ya, dia pernah punya suami tapi suaminya meninggal karena bencana kelaparan gitu, si Mahlon ya. Jadi Naomi sedih gitu melihat Ruth, apalagi Naomi kan seiring berjalannya waktu dia sudah semakin tua gitu. Jadi dia khawatir juga sama Ruth yang masih sendiri, belum ada pendamping hidup gitu. Jadi dia mengharapkan Ruth untuk punya pendamping hidup gitu. Nah, karena Naomi ini rajin berdoa, akhirnya Roh Kudus memberikan hikmat kepada Naomi ya. Jadi suatu itu Naomi lagi bengong gitu ya, tiba-tiba dapat hikmat gitu dari Roh Kudus. Dia tuh keingetan Boas gitu. Jadi dia mikir, kenapa si Ruth nggak sama Boas aja ya gitu, kayaknya mereka cocok nih kalau dilihat-lihat gitu kan. Apalagi si Naomi tahu kalau Boas ini juga adalah orang yang baik gitu ya gitu. Akhirnya Naomi menyuruh Ruth ya, aku bacain ya. Pada suatu sore Naomi berkata kepada Ruth, "Nak, mandilah, sekarang pakailah wangi-wangian dan kenakanlah pakaianmu yang indah. Lalu pergilah ke tempat di mana Boas sedang bekerja melepaskan gandum dan tangkainya." Ya, jadi Naomi nyuruh si Ruth nih. Kalau di dalam kehidupan aku menerapkan kehidupan sehari-hari ya gitu, biar adik-adik semua ngerti gitu. Jadi kalau di zaman sekarang gitu disuruh Ruth, ini nih lagi jamnya si Boas udah selesai panen gandum nih, jadi mendingan kamu samperin dia ya, karena cuma dia yang bisa menolong keluarga kita gitu, si Naomi bilang. Jadi kamu pakai baju yang bagus deh, kamu pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, terus kamu ketemu sama dia ya, terus kamu samperin si Boas gitu ya, karena ini mumpung nih pasti Boas nih udah selesai bekerja nih, dia pasti sekarang lagi istirahat gitu, jadi kamu samperin dia ya malam ini ya gitu. Tapi jangan sampai dilihat sama orang-orang, katanya Naomi. Nah, karena Ruth ini adalah anak yang baik ya, jadi dia menuruti aja apa yang dikatakan mertuanya gitu. Jadinya malam itu ya beneran disamperin sama si Ruth, si Boasnya ini. Dan benar saja ya, si Boasnya ini lagi tidur di atas gandum-gandum. Disamperin lah, si Boas dengar kok ada bunyi-bunyi orang datang gitu, ada bunyi berisik gitu ya. Terus akhirnya si Boas kebangun, dia bilang, "Siapa kamu?" gitu. Terus si Ruth bilang pelan-pelan, "Aku pelayanmu, aku yang kerja di ladang kamu gitu, aku Ruth gitu." Terus, "Oh, ada apa kamu datang ke sini?" katanya si Boas. "Boas, katanya kamu dapat menolong keluargaku," katanya gitu. Nah, si Boas ini udah paham nih adik-adik maksud dan tujuan si Ruth tersebut gitu. Jadi
dia udah karena adik-adik bisa inget ya cerita awal gitu, karena kayaknya tuh si Boas tuh udah ada perhatian kayaknya dia sih nih suka nih sama si Ruth ya. Jadi ya udah dia senang-senang aja nolong si Ruth gitu. Oh, oke, aku akan nolong kamu gitu katanya si Boas. Nah, tapi karena Boas ini jadi adik-adik ya, dia masih satu keluarga sama Elimelek gitu. Nah, sedangkan dari keluarga Elimelek ini masih istilahnya tuh masih ada bapak tua gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh ada ketua keluarganya gitu. Jadi jadi tuh dia masih di bawah. Jadi dia masih belum berhak atas keluarga Elimelek gitu. Nah, bukti yang bisa kita tahu nih kalau si Boas nih akhirnya senang-senang aja gitu nolong si Ruth ya. Aku bacain ya nih. Boas yang kayak bos lagi apa sih? Nah, kalau adik-adik mau bukti kalau si Boas nih memang udah ada benih-benih suka nih sama si Ruth ya, aku bacain ya. Boas yang kaya dan baik hati sudah lama memperhatikan Ruth. Ia melihat betapa rajin Ruth bekerja di ladangnya gitu. Jadi memang sudah lama ya kan, si Boas nih udah lama nih curi-curi pandang sama si Ruth nih. Akhirnya Boas berkata, "Aku akan menolong kamu. Tetapi masih ada seorang bapak dalam keluarga yang lebih dekat daripada saya, dan tunggu sampai urusanku selesai." Gitu. Jadi si Boas nih minta si Ruth nih untuk sabar ya gitu, karena Boas ini masih ada satu keluarga sama keluarga Naomi, sama keluarga Elimelek gitu. Jadi dia harus menyelesaikan urusannya dulu gitu untuk membantu si Ruth. Nah, setelah Ruth mau pulang sama Boas, si Boas bilang, tunggu dulu nih, kamu kasih nih gandum buat si Naomi ya untuk mertua kamu gitu ya kan. Waduh, baik banget nih si Boas nih, aku juga mau ya gitu ya. Jadi baik banget nih si Boas gitu. Jadi dia perhatiannya tuh bukan main sama Ruth gitu. Oke, karena dia udah gak sabar nih mau menikahi si Ruth. Akhirnya pagi-pagi si Boas pergi ke gerbang kota gitu untuk menemui si laki-laki ini gitu. Ya, jadi keesokan harinya Boas langsung pergi nih ke gerbang kota untuk menemui si laki-laki tersebut gitu ya. Jadi saat ketemu si Boas langsung bilang, "Saudaraku, marilah duduk sini, kita akan berunding mengenai tanah kepunyaan Elimelek keluarga kita gitu." Nah, jadi tuh di keluarganya mereka tuh kayak gini loh. Jadi barang siapa yang mengambil hak atas tanah si Elimelek ini, ladang Elimelek, keluarga Elimelek, maka dia juga harus mengambil Ruth sebagai istrinya gitu. Jadi kayak gitu, kayak istilahnya tuh peraturannya kayak gitu ya. Nah, si Boas nih juga kayak ada feeling gitu, kayaknya nih saudara saya nih nggak mau nih dia nih nikah sama Ruth gitu. Ya udah, akhirnya sengaja nih sama si Boas ditawarin gitu kan. Ya udah saudaraku, kalau kamu mau ngambil tanah ini, kamu juga harus ngambil Ruth sebagai istrimu ya gitu, supaya untuk menjaga nama keluarga Elimelek gitu. Benar aja, ternyata saudaranya nggak mau. Saya nggak mau nikah sama Ruth. Ya udah, tanah itu kamu aja yang ambil alih deh. Akhirnya si Boas merasa senang ya kan, merasa menang dia. Dapet janda si Boas nih. Gitu ya. Jadi akhirnya si Boas merasa senang gitu. Ternyata saudaranya benar feelingnya dia. Jadi pasti saudaranya nggak mau nikah sama Ruth. Gitu. Akhirnya Boas lah yang mendapatkan hak atas tanah Elimelek tersebut. Dan akhirnya Boas ya udah menikah akhirnya dengan si Ruth gitu. Aku bacain ya ketika Ruth akan menjadi istrinya Boas. Pada akhir musim panen ada pesta yang meriah di Bethlehem. Boas menikah dengan Ruth. Semua orang Bethlehem senang dengan Boas dan Ruth. Mereka ramai-ramai mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan memberkatimu dan memberimu banyak anak gitu ya. Jadi akhirnya Ruth dan Boas hidup bahagia. Akhirnya mereka menikah gitu ya. Ini adalah salah satu contoh ya adik-adik bagaimana kita sebagai manusia mengandalkan Tuhan. Karena Naomi, Ruth dan juga Boas adalah orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan gitu. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, segala apapun yang kita butuhkan pasti Tuhan akan memberikan kepada kita ya. Jadi sama seperti Ruth gitu. Jadi karena Naomi dan Ruth adalah orang yang takut akan Tuhan, rajin berdoa gitu. Jadi sehingga Bapak Yahweh memberkati mereka berdua berkelimpahan gitu. Jadi
apa yang Naomi minta ya Bapak Yahweh langsung kasih gitu kan, gitu. Jadi Ruth akhirnya hidup bahagia ya. Jadi adik-adik dari cerita ini kita bisa mengambil contoh Naomi, Ruth dan Boaz, di mana mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan ya, orang yang rajin berdoa gitu. Jadi setiap kita takut akan Tuhan, kita rajin berdoa gitu, pasti apapun yang kita minta itu pasti Tuhan akan kasih kepada kita ya adik-adik gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu, karena Tuhan pasti akan menolong kita gitu. Jadi kita di keseharian kita harus mengandalkan Tuhan, baik dalam sekolah atau dalam apapun itu kita harus mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Jadi sampai situ firman Tuhan yang bisa Kakak Lina kasih. Semoga cerita tentang Ruth ini bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita tutup firman ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Aba Yahweh, kami mengucap syukur atas hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami melalui cerita Ruth ini biarlah kami juga dapat menjadi orang yang baik, orang yang takut akan Engkau Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Bapa yang sudah mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu juga memberkati kita semua. Dan kita akan menutup dalam doa, kita akan terima berkat melalui doa kita bersama-sama. Kita angkat tangan kita tutup mata, kita akan menerima berkat. Yefarekeka Yahweh weis mereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panai elka wikuneka. Bapa Yahweh bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panai elka wiase meleka salom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Yahweh memberkati.